Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Diah Retnasari sebagai moderator untuk diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif, pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh Ibu Anjar Rohani, CGP Angkatan 7 Kabupaten Magetan. Sebelumnya, marilah bersama-sama kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Selanjutnya langsung saja kepada pemateri Bu Anjar Rohani untuk menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SDN Negeri Agung dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Negeri Agung serta karyawan SDN Negeri Agung. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya pada kita semua sehingga kita dapat bertemu dalam acara diseminasi modul 1.4 disiplin positif. Yang kedua kalinya adalah salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang akan kita harapkan syafaatnya di hari yaumul kiamah. Bapak Ibu SDN Negeri Agung, perkenankan saya untuk menyampaikan istilahnya ini belajar bersama tentang disiplin positif dan nilai kebajikan modul 1.2, yaitu tugas kami sebagai aksi nyata CGP Angkatan 7 Kabupaten Magetan. Langsung saja saya mulai. Konsep modul budaya positif di sini nanti yang akan kita pelajari ada 6, yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Langsung saja, pada materi pertama adalah disiplin positif. Nah, di sini kita akan mempraktekkan kegiatan kepalan tangan. Jadi yang berpasangan, ini misalkan Bu Sari sama Pak Atok, Bu Sari sebagai si A dan Pak Atok nanti yang sebagai si B. Bu Sari ini ibaratnya memiliki sesuatu yang sangat berharga, itu ditulis di seadik kertas, nanti digenggam yang erat, kemudian Pak Atok atau nanti pasangannya Bu Desi sama Bu Siva, Bu As sama Bu Arni, itu salah satu memiliki impian yang sesuatu yang sangat berharga, digenggam dalam tangan, kemudian yang satunya lagi merayu agar genggamannya itu mau dibuka, mau diduduh nih, mau diberitahukan ke temannya. Monggo, praktek dulu. Mungkin butuh kertas. Ditulis kecil saja. Terserah tulis apa, salah satu saja. Ya. Nanti sudah Bu Sari? Oke. Bu Sari, mikrofonnya dinyalakan. Ya, dinyalakan dari belum Bu. Mikrofonnya. Oke, Pak Atok, monggo dirayu atau diancam atau dibujuk gimana biar rahasianya itu mau diberitahukan pada jenengan. Pak, pokoknya Kak. Aku
Aku ngomong. Rayu aku jenengan ki sapa ora ta? Joni Gondok. Iya, pakai bahasa Indonesia boleh, Jawa boleh. Busari, genggaman apa yang isinya kertas itu? Aku pengen tahu. Iya. Ya ada tanganku kosong lulu. Loh. Yang kertas itu loh. Tidak ada lulu. Akan membuat aku penasaran loh ya. Ibu ya. Ibu ya. Sudah berhasil Pak Ato? Tidak berhasil. Belum. Oke. Mungkin diiming-iming apa mau dibawakan emas berlian atau Pokoknya saya pengen tahu sesuatu yang digenggam itu. Yang jelas itu kan ada kata-katanya. Kata-katanya itu apa? Tidak ada. Nanti ya apabila disampaikan saya secara jujur, pasti apapun permintaannya Bu Sari, ya kan? akan saya kabulkan. Saya penuhi. Wis nate. Ibu. Oke. Bu Sari, Ya. pokoknya saya pengen itu. Enggak ada lulu. Loh, enggak ada. Berhasil Pak Ato? Gagal ya? Oke. Nah, coba Bu Siva sama Desi. Monggo dirayu Bu Siva. Saya yang Iya, Desi yang merayu. Dari Mas David. Itu kan harus diberitahukan semua orang itu tahu, terus dibantu sama orang lain supaya banyak tercapai. bantu doa. Iya. Berhasil kan enggak? Enggak berhasil. Terima kasih. Tadi kita sudah melakukan percobaan kegiatan kepalan tangan, yaitu kita bisa merayu, membujuk, mengancam, menyuap mungkin. Ini bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Tapi siapa yang punya kontrol untuk diri kita sendiri? Apakah orang lain bisa mengontrol kita? Betul, tidak bisa. Nah, itulah bahwa kontrol diri itu ada pada diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa. Termasuk saat kita mengajar, kita tidak bisa mengontrol murid kita. Nah, kemudian yang kita pelajari berikutnya adalah stimulus respon dan teori kontrol. Di sini pada stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, orang lain bisa mengontrol saya dan sebagainya. Sedangkan teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian semua perilaku itu memiliki tujuan, itu sesuai dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Misalkan ada anak yang melakukan pelanggaran, mungkin di dalam dirinya di rumah dia butuh suatu kesenangan yang belum tersalurkan, gitu. Seperti misalkan saat kita mengajar anak-anak OT-an atau lari ke sana lari ke sini, itu mungkin 5 kebutuhan dasarnya belum tercukupi. Nah, nanti akan kita pelajari di bab berikutnya, itu 5 kebutuhan dasar. Kita lanjut saja. Nah, di sini disiplin positif. Nah, dalam filosofi Ki Hajar Dewantara disebutkan murid itu ibarat tanaman dan guru adalah petani, sedangkan ladang itu adalah tempat mereka bersekolah. Nah, di sini disiplin positif itu perlu kita tumbuhkan, ibaratnya kita mengolah tanah agar tanaman yang kita tanam itu tumbuh subur. Demikian
selama seseorang itu merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit tercapai. Jadi di sini kita perlu menumbuhkan suatu disiplin positif dan budaya positif di sekolah. Lanjut deh. Apa itu disiplin positif? Disiplin sering kita artikan sebagai suatu aturan. Padahal disiplin di sini dimaknai dengan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Harus begini, harus begitu. Nah, di sini tujuan kita sebenarnya adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, yaitu motivasi dalam diri mereka. Bukan karena mereka mentaati suatu aturan karena takut dihukum, tapi motivasi dalam diri mereka. Nah, jadi ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dari peserta didik untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman maupun tanpa hukuman. Apa itu nilai-nilai universal? Itu salah satunya yang sudah kita terapkan yaitu ada mandiri, benar dan kritis, Bapak Ibu, yaitu profil pelajar Pancasila, yaitu ada mandiri, pertama beriman bertakwa, mandiri, benar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Nah, kemudian berikutnya adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, di sini yang kita pelajari tadi diharapkan anak-anak disiplin itu dari dalam dirinya. Nah, padahal yang terjadi kebanyakan itu ada yang mereka melakukan hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Aku mengerjakan PR dia dapat hadiah dari guru atau itu adalah masuk dalam motivasi eksternal. Nah, sedangkan yang kita harapkan dari tujuan disiplin positif itu adalah motivasi internal. Nah, itu untuk menghargai diri sendiri. Semakin mereka itu melakukan sesuatu disiplin positif, maka mereka akan semakin berharga atau memiliki value tersendiri. Lanjut. Nah, ini sesuai dengan Ki Hajar Dewantara, yaitu beliau memaknai merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi memerintah diri sendiri, bukan karena diperintah orang lain. Oh, saya bangun pagi karena diperintah oleh diri sendiri, bukan karena aturan atau perintah dari orang lain. Nah, hukuman dan disiplin. Nah, di sini ada identitas gagal, yaitu berupa hukuman. Kemudian identitas sukses itu berupa konsekuensi dan yang paling baik adalah restitusi. Nah, hukuman gagal itu yang bagaimana? Sesuatu yang menyakitkan, tidak nyaman, korban mendapatkan keadilan, murid akan tersakiti, dan perilaku pasif agresifnya meningkat. Sedangkan di sini yang kita harapkan adalah perilaku yang sesuai restitusi. Restitusi ini akan masalah terpecahkan. Terus murid yang akan mendapatkan penguatan, korban mendapatkan ganti. Nah, bagaimana sih contohnya? Mungkin masih bingung mengartikan ini. Contohnya seperti ini. Hukuman itu sifatnya paksaan, negatif. Awas kalau dilakukan lagi ya. Seperti itu. Kemudian yang positif tadi adalah yang masuk teori kontrol, itu berupa dorongan disiplin positif. Terus murid itu belajar memecahkan masalah. Nah, lebih detailnya lagi kita pelajari di selanjutnya. Nah, restitusi, mungkin ada yang baru mendengar restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka.
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, biasanya kadang saat di rumah seorang ibu, kalau tidak mencuci piring nanti kamu begini. Nah, itu masuknya hukuman, konsekuensi atau restitusi? Hukuman. Okay. Kalau tidak mengerjakan PR, berdiri di depan. Maksudnya hukuman. Okay, laras. Jadi kalau restitusi, nanti contohnya sebentar. Jadi ciri-ciri restitusi itu bukan hanya menebus kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Jadi misalkan kamu maunya bagaimana? Kamu tahu kalau salah, ya salahnya apa? Mau bagaimana sih? Oke, kita buat kesepakatan. Nah, seperti itu restitusi. Jadi diharapkan ke depannya mereka tidak mengulangi lagi. Kemudian berikutnya adalah penghargaan. Nah, di sini yang saya baru mengetahui bahwa ternyata penghargaan itu tidak semuanya positif. Misalkan ada siswa yang terpilih menjadi yang terbaik, kadang itu malah membuat temannya yang sebenarnya sama-sama, saya juga sama kok, dia yang dapat, itu malah menimbulkan ketidaknyamanan untuk orang lain. Jadi penghargaan akhirnya malah membuat penghukum untuk orang lain. Nah, contohnya misalkan penghargaan. Penghargaan mematikan kreativitas. Ini contohnya, murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil. Jadi yang sama-sama satu kelas sudah menulis, yang diberi hadiah hanya yang berhasil. Sedangkan yang lain kan juga sudah berusaha, itu tidak mendapatkan penghargaan. Akhirnya apa? Mematikan kreativitas. Bahwa kemampuan setiap anak kan tidak sama. Ada yang kemampuannya minim, dia sudah berusaha sekuat tenaga, tapi hasilnya tidak maksimal. Dan dia tidak mendapatkan penghargaan. Akhirnya apa? Saya sudah berusaha mati-matian, tapi tidak mendapatkan penghargaan, itu mematikan motivasi mereka. Jadi ternyata penghargaan itu tidak seluruhnya positif. Itu yang baru saya pelajari di sini. Oh, ternyata dampaknya seperti itu. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Itu contohnya adalah pengamatan yang dilakukan pada sekelompok mahasiswa yang sedang praktek di sebuah surat kabar universitas. Mereka sedang belajar menulis sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama, mahasiswa yang dibayar ini, hasil kinerjanya berhenti berkembang. Karena apa? Mereka tidak menerima bayaran. Jadi ketika bayaran itu berhenti, mereka juga berhenti. Nah, ternyata penghargaan tidak seluruhnya bermakna positif. Kemudian berikutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini perlu kita bentuk di setiap kelas. Yang seperti apa keyakinan kelas itu? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Seperti saat kita berkendara, itu peraturannya harus menggunakan helm. Mengapa? Kemudian peraturan 3M. Memakai masker, mencuci, jaga jarak. Itu kenapa? Nah, ini adalah untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan, untuk lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan tadi. Jadi, seperti apa atau keyakinan? Untuk kelas, contoh kelas 1. Jadi, murid-murid diajak membuat keyakinan bersama, nanti ditulis di karton besar, misalkan seperti ini. Setiap anggota kelas perlu merasa aman.
Jadi itu keyakinan bersama. Nanti ketika mereka melakukan misalkan kegaduhan, mereka kembali tanya, bagaimana sih keyakinan kita kemarin? Mereka perlu merasa aman, apakah dengan gaduh teman kalian aman? Nah, dikembalikan seperti itu. Diharapkan sedikit demi sedikit nanti mereka akan memahami dan bisa berubah. Dan untuk kelas 5 contohnya, selalu bersikap positif. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, kita kembalikan, keyakinan kita kemarin apa? Jadi keyakinan ini disepakati bersama satu kelas, bukan dibuat oleh guru. Bagaimana sih posisinya? Secara diagram, posisi peraturan kelas itu lebih kecil dibanding keyakinan kelas. Nah, keyakinannya kelas yang positif, yang berkembang akan membentuk lingkungan positif pada akhirnya. Kemudian, kalau itu sudah berjalan, akan terbentuklah budaya positif, yaitu diagram yang lebih besar. Nah, di sini yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang kanan apa yang kiri? Yang mana? Kanan. Oke, sepakat ya? Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Ya. Jadi nanti ketika mereka ada yang bertengkar, kita kembalikan. Keyakinan kemarin apa? Oke. Nah, dan inilah kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang satu adalah ingin merasa dicintai. Kadang ada murid kita yang pengennya nempel terus sama gurunya. Mungkin di rumah, ya mereka, dia merasa kebutuhan akan kasih sayangnya kurang dari rumah. Kemudian kebutuhan akan kesenangan. Nah ini biasanya murid yang suka lari-larian itu kebutuhan akan kesenangannya lebih besar porsinya mungkin daripada yang lain. Nah, kemudian freedom, kebebasan. Mereka butuh kebebasan, mungkin di rumah terlalu dikekang atau apa. Jadi di sini di sekolah mereka melampiaskan. Jadi ketika anak-anak di sekolah kita ada yang melanggar aturan, kita perlu melihat kembali ke belakang. Apa yang menyebabkan mereka melakukan seperti itu? Agar kita tahu bagaimana cara mengatasi. Ibaratnya dokter itu diagnosanya gitu. Nah, diagnosa dulu sakitnya apa, terus nanti obatnya apa, seperti itu. Jadi kemudian kebutuhan untuk bertahan hidup dan kebutuhan akan kekuasaan. Ada di antara murid-murid kita yang sifatnya seperti ingin menjadi nomor 1, ngatur koncone. Nah, itu berarti dia kebutuhan akan kekuasaannya itu lebih besar dari temannya yang lain. Atau mungkin di rumah dia tidak punya kekuasaan atas dirinya. Mau pakai baju diatur, mau kamar mau dibikin gini diatur terus. Jadi dia pengen suatu kekuasaan kekuasaan atas dirinya gitu. Nah, selanjutnya lima posisi kontrol. Kita sudah sampai poin ke-5. Nah, di sini yang pembahasannya lebih kita tekankan bahwa dalam mengatasi siswa yang mungkin melakukan pelanggaran, itu ada identitas gagal, kemudian identitas berhasil, dan identitas berhasil sukses ya. Jadi ada tingkatannya, ada 5. Posisi kontrol itu ada sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Di sini posisi paling atas adalah sebagai manajer. Nah, penghukum itu seperti apa? Menghardik,
Ya. Kalau kamu tidak mengerjakan, awas ya, seperti itu. Ya, itu adalah masuk dalam identitas gagal. Ya. Kemudian ada lagi, biarkan saja nanti juga marah-marah lagi. Akhirnya murid seperti itu. Ya, ketika kita lebih banyak menghukum, paling gue ya dihukum ngono. Kita, mereka akhirnya iya, paling gue kok nyadet, gampang nih, ya betul, gampang nih. Jadi karena ya kita tidak melihat kembali tadi 5 kebutuhan dasarnya tadi. Dia kurangnya apa sih? Dia butuhnya apa sih? Kenapa dia melakukan seperti itu? Kemudian membuat orang merasa bersalah. Itu misalkan gini, kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali. Kamu nggak kasihan toh sama ibu, dari pagi sampai siang sudah ngajar loh, belum istirahat loh, kamu ramai melulu. Nah itu akhirnya murid merasa bersalah, dan ternyata itu masuk dalam identitas gagal. Terus kadang kan ada lagi hasilnya, akhirnya apa? Siswa itu maafkan saya. Oke, dia hanya mengucapkan maafkan saya. Tidak ada solusi setelahnya. Mereka hanya dibuat merasa bersalah, kemudian mereka minta maaf, selesai. Tidak ada tindak lanjut berikutnya. Jadi seperti mereka tidak tahu habis ini mau ngapain, berminta maaf, mau memperbaiki apa. Jadi mereka hanya dibuat merasa bersalah, kemudian minta maaf, selesai. Padahal bukan seperti itu. Mereka harusnya kita ajak diskusi. Kenapa toh? Nah, itu masuknya adalah sebagai, kemudian ya tahapan berikutnya sebagai teman. Ayolah, lakukan demi ibu. Iya. Ayolah, ayo lakukan demi Pak Atok. Kamu harus berjuang. Ayo, basketnya harus serius. Nah, itu sebagai teman. Kontrol sebagai teman. Kemudian, kontrol sebagai pemantau. Kontrol sebagai pemantau ini lebih ke apa ya? Apa peraturannya? Kamu tahu apa peraturannya? Peraturannya tidak boleh datang terlambat, Bu. Jadi lebih menanyakan, kamu salah apa? Kamu tahu enggak? Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah fungsi sebagai manajer. Manajer di sini apa yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat mereka menyadari kesalahannya sendiri. Kemudian kita ajak diskusi tentang keyakinan kelas, terus mencari solusinya, kemudian membuat mereka berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Jadi siswa akhirnya di sini pribadinya menjadi kuat, oh begini, dan lebih merasa dimengerti oleh Bapak Ibu guru. Jadi tidak hanya menuduh, kamu salah, kamu salah. Untuk sebagai posisi manajer di sini, lebih ke kita mengiring, oh mereka tuh keliru, kita giring mereka, ayo, nah, itu loh jalannya benar, ayo kamu jalan ke sana, seperti itu. Jadi tidak hanya kamu salah, terus mentasa dewi, enggak. Itu sebagai manajer. Oke, selanjutnya. Nah, contoh-contohnya adalah sebagai berikut. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu adalah contoh membuat orang merasa bersalah. Kok kamu tidak pernah benar sih melakukannya? Itu menjustis anak, kok salah terus, itu menghukum. Kemudian tadi, ayolah lakukan demi ibu. Ibu sudah sudah berusaha lo, masa kamu enggak? Itu sebagai teman.
Kemudian sebagai pemantau itu, apakah kamu mau mendapatkan speaker bintang hari ini? Ayo, siapa mau speaker hari ini? Dan yang sebagai manajer, bagaimana? Ini kamu punya masalah. Bagaimana kamu bisa menyelesaikannya? Jadi kita bimbing mereka untuk menyelesaikan. Misalkan ada yang mencoret-coret atau mencoret-coret buku teman. Kamu bagaimana ini sudah mencoret buku teman? Ya Bu, saya salah. Terus gimana kamu ke temanmu? Ya Bu, nanti saya minta maaf dan mau saya ganti. Jadi mereka kita tanya, kita bimbing ke arah solusi yang baik. Jadi kita sebagai manajernya, tidak hanya kamu sudah mencoret-coret, minta maaf. Itu kan setelah minta maaf selesai, bukunya tidak tergantikan. Nah, kalau sebagai manajer di sini kita membimbing mereka supaya mereka menemukan sendiri solusi yang masalah yang mereka hadapi. Jika mereka solusinya agak menyimpang, ya kita ajak untuk membenarkan lagi. Dan yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir misalkan datang. Mesti telat terus yang itu sebagai pembetul. Nah, di sini cara untuk menyelesaikannya adalah masuk ke segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Pertama, kita menstabilkan dulu identitasnya. Yang kedua, kita validasi kebutuhannya tadi ya. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, di sini misalkan ada kasus kemarin ada anak makan di kelas. Kemudian kita tegur. Nah, kenapa kamu makan di kelas? Belum sarapan, Bu. Lah, boleh enggak makan di kelas? Enggak boleh, Bu. Lah, kenapa tadi kok di kelas saya bangunnya kesiangan? Lah, apa enggak dibangunkan? Jadi, kita cari penyebabnya sampai ketemu. Saya bangunnya kesiangan. Ya udah, berarti gimana biar kamu bangunnya tepat waktu? Dibangunkan Ibu lain, Ibu enggak ada. Gimana? Nyalakan beker. Oke, berarti solusinya dapat ya, menyalakan alarm, menyalakan alarm. Oke. Jadi kita ajak mereka nek perlu malamnya kita ingatkan, ayo sudah nyalakan alarm belum? Besok biar bangunnya tidak terlambat lagi. Seperti itu. Nah, ini contoh menstabilkan identitas itu enggak apa-apa, kamu makan sarapan dulu di luar nanti. Jadi distabilkan dulu biar mereka merasa nyaman dengan kita ketika diskusi. Jadi mereka kalau mereka nyaman, akhirnya mereka bisa mengungkapkan apa tuh permasalahannya. Tapi kalau belum sudah kita marahi, mereka akan takut menyampaikan permasalahannya. Jadi menstabilkan identitas lebih ke biar mereka lebih tenang bersama kita. Berbuat salah itu hal manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Nah, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi bagaimana kita merayu tadi ya, mengajak anak-anak ya untuk mau membuka diri ke kita, membuka. Oke. Selanjutnya memvalidasi kebutuhan. Kamu pasti punya alasan untuk melakukannya. Mengapa? Kenapa kok datang terlambat? Kenapa kamu mengambil pensil temanmu? Kenapa? Saya tidak bawa pensil, Bu. Nah, kan bisa pinjam. Jadi kita mencoba membuat mereka tahu kesalahannya. Kemudian nanti kita bantu untuk mencari solusinya. Ya, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Misalkan ada yang memukul. Nah, kemudian
Menanyakan keyakinan, ini yang terakhir. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Tadi yang keyakinan yang sudah kita buat tadi loh, Bu. Nah, itu ditanyakan lagi. Kemudian nilai-nilai universal yang telah kita sepakati. Apa tadi? Profil pelajar Pancasila. Kelas ideal seperti apa sih yang kamu inginkan? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Apakah kamu menyesal? Ya Bu, saya salah, saya sudah memukul teman. Nah, seperti mungkin murid kita kemarin ya, Rafael itu, akhirnya dia memahami kesalahannya. Ketika kita cari tahu apa penyebabnya, ternyata begini. Ya sudah, sekarang minta maaf, kemudian diganti punyanya teman. Terus akhirnya dia mau merubah sikapnya. Nah, sedikit contoh dari ini. Sekarang ini contoh Bapak Ibu. Dari kasus ini masuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Ini anak yang sering terlambat. Kemudian kita beri hadiah mencatat 100 kali. Ini masuknya apa? Hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Berjemur di lapangan basket pukul 12 karena mengobrol dengan hukuman. Oke. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu hitam. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal 10 menit. Oh iya, konsekuensi. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena menciderai teman saat bermain di lapangan. Karena hukuman. Oke. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Ya, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Mematahkan pensil kan harusnya ganti pensil ya. Kemudian untuk ada beberapa kasus. Baca saja. Dia. Ada beberapa kasus, bentar saya cari kasusnya. Saya bacakan. Nih. Saya bacakan. Ini ada kasus. Dalam kasus itu langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan Bu Sapi. Restitusi tadi ada 5 posisi kontrol sebagai penghukum, sebagai apa lagi? Teman,
pemantau, manajer yang paling akhir, membuat rasa bersalah, ya, rasa bersalah. Oke. Bu Eni, Ibu Santi menanyakan, apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Oh, dari depan ini. Kasus 1, guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, yaitu Bu Eni. Bu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, karena bukan guru yang mengajar. Tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, Ibu santai saja, Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengatur. Keesokan harinya, Bu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Bu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan minta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin minta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk mengganti rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengaku bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Bu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki permasalahan dengan dan apa gagasannya. Di sini 5 posisi kontrol apa yang sudah muncul. Ada, ayolah tugasnya dikerjakan, nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. 5 posisi kontrol tadi adalah penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Iya, ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau. Tadi kan Bu Eni, ayolah, tolong dikerjakan. Nanti Ibu ditegur kepala sekolah loh, tolong bantu Ibu ya, sebagai teman. Kemudian di bawahnya, keesokan harinya Bu Santi memanggil Vivi dan Natali. Itu kalau pada segitiga restitusi, dia sudah melakukan apa saja. Ada tadi, apa saja tadi? 3 posisi, 3 segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Di sini di kasusnya tadi, kan ya menstabilkan identitas ada, ya. Nah, oke. Nah, di sini Bu Santi, apakah mereka bersedia memperbaiki permasalahan yang ada? Kemudian Santi dan Vivi ragu-ragu, akhirnya mau minta maaf. Kemudian untuk mengganti rasa ketidaknyamanan Bu Eni, mereka mau untuk bertemu Bu Eni, terus mengganti tugas, dan mereka mau membicarakan apa ya, ketika ada jam kosong kita mau apa gitu. Nah, itu 3 posisi kontrol, ada menstabilkan posisi kontrol.
menstabilkan identitas ada. Betul. Identitas itu tidak apa-apa kamu melakukan kesalahan, ya manusia itu wajar. Terus validasi kebutuhan itu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Tadi ada. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu adalah validasi kebutuhan. Kemudian menanyakan keyakinan itu nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati. Menanyakan keyakinannya ada ya tadi ya. Iya, di kalimat Bu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Bu Santi. Itu kan mencari solusi tadi. Nah, jadi posisi Bu Santi ini sebagai apa? Manajer, ya, manajer. Nah, demikian. Mungkin nanti materi ini karena terlalu padat, ada 6 materi. Tadi saya sampaikan dengan sangat cepat. Nah, monggo kalau ada pertanyaan, kami persilahkan. Saya ulang lagi, tadi kita mempelajari tentang 6 hal, ya. Ada tentang disiplin, teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Monggo pertanyaannya. Nggih, bentar Bu di UAS. Nggih. Masih di mute, Bu. Speakernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan untuk saya. Saya mau menyampaikan pertanyaan atau mungkin penjelasan. Saya tertarik sekali dengan apa yang disampaikan Bu Anjar dalam acara diseminasi hari ini. Semuanya terkait dengan kita sebagai guru di sekolah yang untuk mengajak atau menyiapkan anak-anak kita, putra-putri kita ke depan menjadi anak yang baik, anak yang berkualitas, sesuai dengan kita sekarang ini, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Namun semuanya itu butuh proses yang sangat panjang sekali. Tidak hanya sehari 2 kali. Tugas kita di sini adalah selama 6 tahun mengelola anak-anak. Di sini berbagai problem di sekolah sudah sering terjadi ya di tempat kita. Dari anak, mungkin ke anak, mungkin anak ke guru, atau mungkin ada kaitannya dan kedisiplinannya anak-anak. Di sini yang kita tahu sehari-hari anak-anak kita ini sering ya melakukan misalnya pelanggaran, namun diulang. Jadi kan diulang. Jadi dia itu betul-betul tidak sadar diri atau belum bahwa dia melakukan itu benar atau kurang benar. Itu buktinya kan selalu diulang. Itu solusi bagaimana. Yang kedua, kita sebagai guru harus paham dan tahu betul mengenai kepribadian anak, kondisi anak secara menyeluruh baik di sekolah maupun di rumah. Makanya dari kelas 1 itu sangat membutuhkan guru kelas 1 itu memulai dari guru 1 untuk memahami anak satu persatu kondisi anak. Ya, kita dalam mengantarkan belajar anak-anak itu kita setapak demi setapak dengan baik. Jadi di sekolah kita ini bareng-bareng supaya disiplin tadi positif itu betul-betul datang dari anak
mencipta budaya yang baik sesuai dengan kesepakatan kita yang ada di sekolah. Kita sama-sama kita pikirkan dan cari solusi. Ini langkah yang paling baik itu bagaimana? Mari bersama-sama kita diskusi untuk hal ini. Terima kasih yang saya sampaikan yang kami usulkan hari ini. Mari kita diskusi bersama terkait dengan materi yang diberikan Pak Ayat tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang lain? Kalau tidak ada, ini saya coba menjawab. Tadi betul sekali yang disampaikan Bu As, bahwa ketika anak melakukan pelanggaran, itu kemudian setelah mereka minta maaf, mereka mengulangi lagi, dan mengulangi lagi. Nah, kenapa? Karena kita belum melakukan tahap-tahap restitusi tadi. Jadi ada 3 tahapan restitusi tadi, yaitu 1 menstabilkan identitas, kemudian tolong Bu Dia di share screen. Ya. Ada menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhannya, kemudian menanyakan keyakinan. Sering yang kita lakukan itu kita hanya mengatakan kamu salah, tanpa kita ajak mereka untuk mencari tahu bagaimana mereka mengatasi permasalahannya. Anak-anak meskipun kadang porsinya mereka terlihat besar, tapi cara pikir mereka tetap anak-anak. Mereka butuh kita bimbing dan butuh merasa nyaman, karena terkadang di rumah mereka itu terbiasa dibentak, jadi akhirnya membuat mereka takut untuk mengemukakan pendapat, itu menjadi takut. Nah, di sini fungsi menstabilkan identitas adalah untuk membuat mereka nyaman dengan kita. Enggak apa-apa, Nak. Salah itu biasa. Ayo kita perbaiki bersama. Jadi langkah-langkah itu belum kita lakukan. Sehingga mereka tidak tahu dan tidak ada kesepakatan di antara kita. Yang pertama kita lakukan adalah 1, membuat keyakinan kelas. Monggo nanti setelah ini mungkin dibuat bersama-sama dengan muridnya, membuat keyakinan kelas bersama yang disepakati bersama. Jadi nanti kita kembalikan lagi, ayo keyakinannya kelas bagaimana. Nah, dan itu tidak bisa serta-merta langsung berubah, itu perlu bertahap. Karena ini adalah proses untuk berubah menjadi lebih baik. Nah, ini juga baru saya pelajari Bapak Ibu. Ternyata ada tahapan-tahapan. Nah, kemudian setelah memvalidasi, menstabilkan identitas, kita validasi kebutuhannya. Kamu pasti punya alasan. Nyapa toh, kok ngambil barang milik orang? Saya pengen itu, Bu. Oh, berarti dia butuh kesenangan. Jadi ini semua ada keterkaitannya antara 5 kebutuhan, antara 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Itu semua ada kaitannya, dan keyakinan kelas ini, materi ini semua ada kaitannya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah membuat keyakinan kelas dulu. Kita pajang di salah satu sisi dinding. Nah, setelah itu, ketika mengatasi anak yang melakukan pelanggaran, pasti ada nggih, karena namanya juga anak. Kita melalui langkah-langkah segitiga restitusi. Ya, melihat latar belakang mereka, kenapa mereka melakukan kesalahan, seperti itu. Jadi insya Allah nanti perlahan akan terbentuk perubahan yang positif. Jadi kita tidak hanya mengejas mereka, kamu kok gitu sih, kok nakal ya, kok gimana? Kadang langsung terus mereka akhirnya tidak berani ngomong lagi, sudah cep dingkluk sudah. Iya saya salah dihukum. Ternyata seperti itu. Nah ini saya juga baru mempelajari, oh ternyata ada tahapannya, oh ternyata ada ilmunya seperti ini. Maka dikatakan ilmu dulu sebelum ada, bagaimana itu. Nah saya juga baru belajar. Kita semua belajar di sini, saya juga belajar. Materi yang saya pelajari saya sebarkan atau saya
imbaskan ke teman-teman supaya apa? Kita satu visi misi. Nah, setelah ini mungkin akan menjawab pertanyaan Bu As berikutnya. Bagaimana sih caranya biar kita itu kompak dalam membentuk karakter anak? Ya satu, kita buat visi misi yang sama. Nah, nanti di materi berikutnya nanti akan ada pertemuan dengan pengajar praktik, yaitu datang ke sini dengan beberapa orang guru. Kita akan menentukan visi misi. Nah, kemarin saya sudah membuat visi misi saya sebagai guru. Nanti akan saya sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan. Mungkin nanti yang tidak repot bisa ikut, diharapkan bisa semuanya. Itu nanti cocok enggak dengan visi misi jenengan? Kalau ada yang belum, nah intinya kita apa? Kita itu dalam filosofi Ki Hajar Dewantara itu harus berpihak pada siswa. Bahkan istilahnya kita tuh menghamba. Kesannya kan kok kayak dosen-dosen, bukan begitu. Itu hanya perumpamaan. Karena kita fokus semua pada siswa. Pembelajaran juga berfokus pada siswa. Kita harus mengakomodir kebutuhan siswa. Kadang siswa, Bu saya pengennya bermain, berarti kita perlu memasukkan permainan dalam pelajaran. Bertahap Bapak Ibu, tidak mungkin kita langsung berubah, itu tidak mungkin. Kita berproses. Ibu. Kemudian setelah kita buat visi misi kita sendiri, kita satukan menjadi suatu visi sekolah. Nah, satu kita harus kompak. Satu kata. Misalkan yang satu tidak, ya semua tidak. Kalau yang satu tidak, yang ada yang bilang iya, jadi kita jadi tidak tegas. Tegas itu bukan berarti getak-getak boten, tapi tegas dengan apa yang konsekuensi dengan apa yang kita katakan. Begitu mungkin Bu As, semoga jawaban saya bisa diterima. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Bu Desi, iya. Bu Desi mungkin, iya, monggo. Nanti tolong diberi contoh tentang apa tadi kesepakatan keyakinan kelas, nah. Seperti apa? Ya kita berusaha mencoba untuk bisa berubah dari dulu. Terima kasih Bu Warni. Untuk keyakinan kelas untuk kelas 1 itu tentu lebih simpel. Tidak banyak kata-kata yang kata-kata yang simpel yang mudah dipahami siswa. Mungkin seperti ini contohnya. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Jadi mereka merasa perlu. Tidak belajar karena dipaksa, tapi karena mereka butuh. Nah, kata-kata akan mempengaruhi psikologis mereka. Jadi, itu nanti dibuatnya. Jadi nanti kalau anak-anak kan mungkin kurang paham tentang keyakinan, nah kita beritahu, contohnya seperti ini loh. Nah, kita arahkan, terus kita tulis, akhirnya mereka paham. Tidak perlu banyak-banyak, mungkin 1 atau 2 dulu. Nanti kemudian bulan berikutnya bisa kita perbaiki lagi keyakinan itu biar tambah. Jadi mungkin yang pertama setiap anggota kelas perlu belajar di ruang yang bersih misalkan. 1 dulu bulan itu. Jadi kita membiasakan mereka untuk bersih dulu. Nanti di bulan berikutnya kita tambah lagi karena baru anak kelas 1. Nah, mungkin kalau untuk kelas yang lebih tinggi beda lagi keyakinan kelasnya. Seperti contoh kelas 5 berkomitmen terhadap setiap tugas. Nah, itu kata komitmen kalau untuk kelas bawah kan masih bingung ya. Nah, kelas atas kan sudah berkomitmen terhadap setiap tugas. Jadi setiap tugas menjadi tanggung jawabnya mereka. Begitu. Semoga sama-sama. Ada monggo tambah lagi. Oke. Ketika di dalam kelas itu kan ada beberapa anak. Beberapa anak ini ketika saya menerangkan materi, mereka itu selalu berbicara sendiri. Terus setelah saya tegur, bentar, dia diam. Tetapi setelah beberapa menit lagi, anak itu kembali ramai lagi. Terus ketika saya suruh mengerjakan tugas, mereka mengerjakan sambil
lari-lari, saya tegur lagi, duduk diam. Beberapa menit lagi dia seperti itu lagi, dan poin kembali berulang seperti itu. Nah, itu cara kita untuk mengendalikan mereka itu bagaimana? Sangat susah. Terima kasih. Mungkin ada tambahan lagi selain Bu Desi? Ada lagi? Kalau tidak ada, saya coba menjawab. Oke, boleh saya tanya, itu di kelas berapa, Bu Desi? Di kelas 3. Kelas 3. Bawah ya berarti. Sifat anak-anak itu kan ingin bermain. Itu mungkin satu, kita perlu melihat, oh ternyata berapa anak sih yang seperti itu kita akomodir. Berarti siswa belajar mereka suka dengan permainan. Jadi itu tadi, menghamba pada siswa tadi. Kita pembelajaran itu diharapkan dapat berpihak pada siswa. Jadi tidak melulu kita mungkin sudah menggunakan media ya. Karena mungkin kita evaluasi lagi. Di sini yang sering tidak kita lakukan bukan evaluasi, refleksi diri. Ketika setelah mengajar, mungkin anak-anak diberi pertanyaan, pembelajaran seperti apa sih yang kalian inginkan? Seperti itu. Nah, mungkin anak kelas bawah jadi dimasukkan bermain. Ada beberapa siswa yang memang sifatnya itu tidak bisa berdiam. Ada yang sifatnya auditori, ada visual, ada kinestetik. Nah, itu perlu kita. Nah, di sini perlu kita wadahi di Merdeka Belajar ini ya. Kita perlu mewadahi semua itu nanti yang saya ketahui baru yang sedikit yang saya pelajari di PMM itu kita kelompokkan. Mana yang auditori, mana yang visual, mana yang gerak itu estetik ya. Nah, itu ibaratnya kita beri tugas seperti itu. Kalau misalkan yang gerak mereka sambil lompat mengatakan diberi kayak sepatu apa itu tetap sana sesuai tatanan sepatunya itu, oke. Nah, itu mungkin akan jadi mereka punya energi yang lebih daripada teman yang lain gitu. Jadi mereka perlu melampiaskan energinya tadi. Begitu. Mungkin itu bisa Ya, terima kasih. memang tidak mudah dan tidak kita langsung feeling ya, kita berproses intinya. Kita semua di sini berproses dan belajar bersama, saling mengisi. Misalkan saya ada kekurangan di kelas, boleh ditambah belajar. Kalau ditambah seperti ini bagus sebenarnya. Kita harus saling mengisi. Terima kasih. Jawaban saya dapat diterima. Mungkin ada yang lain? Ada yang nambahi. Mungkin ada yang nambahi, Bu Sari. Mungkin ditambahi apa gitu kebiasaannya di kelas anak-anak biar di mute. Kalau pengalaman saya di kelas 2 mengatasi anak yang diberi materi, ada yang ngobrol sendiri, ataupun bermain keluar dari bangku sendiri, itu pertama saya tegur. Tapi setelah 1-2 kali teguran, masih seperti itu kemudian saya beri pertanyaan untuk semua kelas. Siapa yang bisa menjawab duluan, ulangnya nomor 1. Dan pertanyaannya seperti itu. Akhirnya anak jadi fokus dan konsentrasi lagi. Setelah itu dilanjutkan lagi materinya. Terus kemudian dari adanya pertanyaan dengan adanya kompensasi yang bisa menjawab duluan, ulangnya duluan itu tadi, ternyata kalau di kelas saya itu bisa dijalankan, tapi hanya beberapa saat. Arti kata beberapa saat,
Hari ini bisa, besok bisa, besoknya lagi bisa, tapi nanti ganti minggu. Begitu lagi. Terus akhirnya yang trik baru itu saya gini. Yang tidak bisa diam, setiap kali diterangkan, keluar dari bangku itu nanti pulangnya belakangan bareng sama kelas atas. Ternyata trik seperti itu berlaku untuk anak-anak yang ingin cepat pulang. Tapi untuk anak-anak yang tidak ingin cepat pulang, tidak berlaku. Karena dia mau lebih senang, pulangnya lebih siang. Tapi susahnya itu orang tuanya yang bingung. Kok putranya belum pulang jam berapa? Akhirnya saya antisipasi seperti ini. Yang tidak konsentrasi ketika jam pelajaran, pertama kali saya ajak nyanyi. Setelah nyanyi, nanti juga satu lagu, dia mau berkonsentrasi, saya terangkan lagi, saya beri konsentrasi. Yang sudah selesai mengerjakan, saya beritahu mintakan nilai. Bagi yang ingin memintakan nilai, saya kasih waktu 20 menit. Lebih dari 20 menit jadi tidak mendapatkan nilainya kosong. Kalau nanti nilainya kosong berarti pelajaran selanjutnya tidak boleh. Kalau di kelas saya trik yang baru ini baru diterapkan minggu kemarin mudah-mudahan minggu dapat jalan terus, jadi tidak ya seperti itu yang saya terapkan di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sari. Tips-nya tadi kalau tidak mengerjakan itu tidak boleh masuk, masuk tidak dapat nilai. Terima kasih. Jadi pertama kita perlu mengkondisikan kelas. Kalau baru datang kondisi sudah tidak stabil, sampai siang nanti tidak stabil. Mengkondisikan kelas membuat mereka senang. Ya, pokoknya membuat mereka senang. Terus kembali lagi ke peraturan kelas yang sudah kita buat sepakati bersama tadi, kita kembali lagi ke sana. Dan Pak Ato, Pak Ato di mute, nyalakan lagi. Terima kasih Bu. Untuk saya selaku di lapangan memang ada perbedaan di mana untuk materi yang saya sampaikan di dalam dan di kelas. Ini yang saya amati. Ini yang utama itu adalah karakter. Karakter itu kalau di lapangan itu ketika saya menyiapkan itu ada salah satu yang tidak melakukan dari apa yang saya lakukan, bahkan agak dari situ anak tersebut konsentrasinya dan cenderung kalau kelas itu mesti karakternya itu lain dengan yang biasa, yaitu fokus konsentrasi. Di anak tersebut dari situ ya memang itu sebagai kendala untuk supaya materi kita itu paling tidak memberikan materi semua bisa dan mampu apa yang kita sampaikan itu. Tapi ya memang sekali lagi namanya itu keberhasilan dari kita mendidik itu adalah mendidik siswa
yang memang harus ikut seperti itu. Tapi era sekarang kita mesti dari situ saya memberikan petunjuk agar supaya anak tersebut bisa dan mampu melakukan apa yang saya berikan saat itu, materi itu harus bisa. Nah, saya itu dari situ anak saya berarti yang anak yang karakternya saya berarti pokoknya saya sampaikan motivasi anak tersebut mau ikut dalam apa yang sampaikan. Jadi kalau anak di lapangan itu kan motorik. Dengan cara pendekatan. Kalau di kelas lain, di kelas itu kan paling tidak itu kita punya trik tersendiri yang mungkin tadi disampaikan oleh kita. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ato. Memang benar di setiap kelas itu pasti ada beberapa murid yang unik, bahkan semua siswa itu unik. Nah, ketika sudah kita lakukan tahap-tahapan, tapi masih ada siswa yang tidak ikut aturan kita ya, atau masih melanggar. Itu kemudian kita beri pendekatan seperti yang sudah dilakukan Pak Ato. Sebenarnya pada segitiga restitusi ini sudah kita lakukan, hanya saja tahapannya belum teratur. Biasanya ada 3 tahapan ya. Kadang kita sudah ke tahapan 3, ayo jono langsung begitu. Jadi menstabilkannya belum. Nah, jadi 3 tahapannya tidak terlaksana semuanya. Iya. Sudah. Saya kemarin dengan teman-teman JKT semua juga saling diskusi. Sebenarnya kita sudah melakukan, hanya saja langkah-langkahnya belum semua terpenuhi. Kemudian sebagai 5 posisi kontrol, kita sudah ada yang sebagai manajer, sebagai teman. Sebenarnya sudah. Hanya saja kita belum tahu istilahnya dan belum tahu kita posisinya di mana. Apakah kita hanya sebagai pemberian atau sebagai manajer? Kita belum tahu posisi kita. Dan posisi yang baik di mana sih? Kita belum tahu. Ternyata posisi pemberian itu adalah sebagai identitas gagal. Nah, yang dilakukan Pak Ato tadi, Pak Ato beliau sudah melakukan pendekatan kepada siswa yang sudah diberi nasihat tapi masih jadi Pak ya. Atau memberikan pendekatan, itu betul sekali. Atau mungkin juga menggali kenapa atau latar belakangnya ini seperti melakukan hal seperti itu. Atau mungkin menggali sampai demikian. Akhirnya apa? Mereka percaya dengan Pak Ato, kemudian mereka mau bercerita, dan akhirnya menurut dengan Pak Ato. Betul nggak Pak Ato? Okay. Di sini yang dapat saya sampaikan, kita di sini belajar bersama tentang budaya positif. Nah, tadi saya ulangi sekilas saja, ya. Nah, jadi kita belajar tentang disiplin positif. Disiplin positif itu bukan suatu mengekang, tapi bagaimana anak itu menyadari bahwa inilah yang harus saya lakukan, bukan karena peraturan takut hukum. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan. Tadi motivasi ada 3 teori motivasi. Yang pertama untuk menghindari hukuman, yang satu untuk menginginkan imbalan, yang ketiga adalah sebagai dari dirinya sendiri. Jadi yang kita harapkan di sini adalah muncul dari intrinsik dirinya sendiri. Kemudian keyakinan kelas, diharapkan kita semua punya keyakinan kelas di kelasnya masing-masing supaya
anak-anak itu tahu, oh saya harus begini, ini loh pedomannya. Kemudian lima kebutuhan dasar manusia diharapkan ketika anak-anak melakukan pelanggaran atau apa, kesalahan atau bagaimana, kita tahu apa kebutuhan dasar yang belum mereka dapatkan, apakah kebebasan, apakah rasa ingin dicintai, apakah bertahan hidup, apakah kekuasaan. Kemudian berikutnya 5 posisi kontrol di sini tadi sebagai pendukung, membuat rasa bersalah, pemantau, apalagi tadi manajer. Ya, nah ada 5 G. Kemudian yang terakhir segitiga restitusi, yaitu dalam memecahkan masalah anak-anak, kita membantu mereka memecahkan masalah. Yang satu menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi kesalahan, dan yang ketiga adalah apa Bapak Ibu tadi? Menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan tadi memang sangat penting. Saya ulang ya. 1, menstabilkan identitas. 2, memvalidasi kebutuhan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tadi dapat saya simpulkan bahwa budaya positif ini sangat penting untuk kita budayakan di sekolah kita, mulai dari diri kita, karena kita sebagai role model mereka, sebagai contoh. Jadi sebelum kita memberi aturan atau mengajak dalam membuat keyakinan, kita sebagai contoh. Nah, kemudian tadi membuat visi dan misi bersama, kesepakatan bersama, dan konsekuen dengan apa yang kita berikan ke anak-anak. Yang satu bilang asmi, artinya muncul rasa anak-anak itu harus begini, tidak ada kebuige tak popo. Jadi kita harus satu suara. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga destinasi ini bermanfaat untuk kita semua. Sekolah ini juga pada khususnya dapat memberi masukan, dan saya harapkan di kemudian hari kita bisa berdiskusi bersama lagi untuk menemukan visi kita, visi sekolah kita, jadi kita bisa satu suara, dan semoga anak didik kita yang kemarin corona 2 tahun itu, sehingga kita itu waktu masuk itu harus memulai lagi mendisiplinkan anak, mulai lagi membentuk karakter mereka itu, semoga ini menjadi salah satu referensi masukan supaya kita lebih kuat lagi dalam membentuk karakter anak didik kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pasti ada kata-kata saya yang saya menghargai. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru semua atas perhatian dan waktunya yang telah diluangkan dalam diseminasi aksi nyata modul 1.4 yang telah disampaikan oleh Bu Anjir Rohani. Selanjutnya di penghujung acara saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kurang salahnya, saya mohon maaf, dan malah kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Malah kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.